Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan seperti biasa, bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Apakah saudara dalam keadaan sehat? Apapun keadaan kita, percayalah dan tetap mengucap syukurlah bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya dan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Di kesempatan kali ini, podcast Mutiara hari ini memasuki episode yang ke-341, saudaraku. Yang kali ini akan mengangkat satu judul menarik, yakni murid versus follower. Nah, firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-30 ya. Matius 13 ayat yang ke-30 berkata, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Amin. Saudaraku, sebelum kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan bersama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan, bahkan membuka, membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian daripada Engkau, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dicelikan, kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, di dalam podcast Mutiara hari ini seperti biasa saya selalu berkata bahwa podcast ini diangkat bersumber dari keresahan hati ya. Ya, terus terang sejujurnya semuanya itu saya pelajari dari konsep para komika atau stand up comedian ya. Kalau mereka mau mengangkat atau mau tampil dalam suatu show, biasanya ada sebuah konsep yang simple di dalam dunia stand up comedian, ialah mengangkat segala sesuatu yang dekat dengan dirinya atau keresahan hatinya. Nah, ini alasan yang sama juga saya membuat podcast ini sebenarnya. Semuanya berangkat dari keresahan hati saya. Apa yang saya lihat di dalam dunia rohani, dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan bergereja dan sebagainya. Ya, terus terang mungkin tidak banyak yang setuju dengan pendapat saya, karena setiap kepala itu ya punya cara tangkap yang berbeda-beda dan punya dasar pemahaman yang berbeda-beda juga. Tapi sekali lagi kembali kepada kebebasan kita untuk berpendapat, dan saya terus terang juga menyampaikan ini tidak dengan maksud untuk menyerang seseorang atau sebuah lembaga atau apapun juga, atau gereja atau apapun juga. Semuanya memang terus terang berangkat dari keresahan hati saya pribadi. Ya, apakah kompetisi saya tidak tahu, saudaraku ya. Yang pasti saya adalah seorang percaya yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan dan sudah terlibat di dalam berbagai-bagai pelayanan, baik pelayanan gereja maupun di luar gereja. Dan yang paling penting, otoritas saya ialah saya adalah murid Kristus, itu saja. Jadi saudara, yang paling penting ialah kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, harus jujur apa adanya ya. Dan saya pengen lebih luas sebenarnya membawakan podcast Mutiara hari ini, karena podcast ini kan sebenarnya bukan khotbah ya. Tapi kalau saya telusuri ke belakang, saya ngeliat bahwa ternyata ini podcast ya memang khotbah, saudara ya. Kalau memang dibawanya ke khotbah ya sudahlah, saya juga tidak mau komplain ya, dan semoga saudara juga tidak komplain. Karena terus terang kalau kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya kita mau mendengarkan firman itu dibahas seperti layaknya sebuah renungan atau khotbah firman Tuhan. Tapi di sini terus terang saya mau sedikit berimprovisasi, kalau bisa juga sih ya. Saya pengen lebih luas menyampaikannya ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 13 ayat 30 itu memang bicara soal lalang dan gandum ya. Tuhan memberikan pemisahan.
antara lalang dan gandum. Kemudian juga di dalam Alkitab dia ada memberikan pemisahan antara yang namanya kambing dan domba. Lalang dan gandum, ia sedang berbicara soal benih ilahi dan juga benih yang dari si jahat. Nah, ini akhirnya saya kaitkan, saudaraku, ini entah cocokologi atau apa ya, saya kaitkan aja. Karena di sini Tuhan juga sedang bicara tentang pribadi ya. Tentang umat, tentang orang, tentang personal. Ada mereka yang membawa ciri gandum, ada yang mereka yang membawa ciri dari lalang, ya. Jadi ada dua pemisahan pada akhirnya. Mana murid sejati dan mana yang cuma sekedar follower. Saya bilang itu follower ya, karena bahasa kekinian itu follower, pengikut. Murid itu beda dengan pengikut. Ya, karena murid itu pasti belajar secara sederhana, dia akan tumbuh menuju ke dalam kedewasaan sehingga akhirnya dia akan menjadi serupa dengan gurunya. Sedangkan follower, ya kan saudara tahu ya, follower ya ikut-ikutan doang, saudaraku ya. Ketika dia sudah tidak lagi suka, ketika dia sudah tidak lagi sepakat, maka dia akan pergi meninggalkan. Yesus punya banyak pengikut dulu, saudaraku. Dia cuma punya 12 murid. Selama karyanya di dunia ini ya, ketika ia menjadi anak manusia, dia punya 12 murid. Dan dia punya begitu banyak pengikut, ratusan bahkan mungkin ribuan, saudaraku. Saudara bisa bayangkan gak? Yang dia kasih makan itu 4.000, 5.000 orang. Ya, yang mendengarkan ia khotbah itu sudah banyak berapa ratus orang, ribuan orang pastinya. Lah kemana mereka? Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang berkata ketika Yesus mengajar dengan terus terang dan dia menyampaikan sesuatu yang keras yang sulit untuk diterima, didengar, para pengikutnya ini meninggalkan dia. Jadi saudara bedakan ya antara menjadi murid sejati, murid Kristus, sama menjadi follower atau pengikut itu beda. Ya, bagi saya di dunia ini, ya, pengikut bagi saya itu adalah orang Kristen. Punya KTP Kristen. Itu pengikut. Tapi murid itu beda. Murid itu adalah orang yang mengalami kebenaran firman Tuhan. Ia mendasari kehidupannya di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar Kristen dari lahir. Bukan, Kristen dari lahir bagi saya follower, pengikut. Seorang Kristen yang sejati atau seorang murid yang sejati, dia akan bagaimana istilahnya ya, mendasari kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Ini murid. Untuk menjadi murid dia harus dibaptis. Maka bagi saya, murid yang sejati memang harus mengalami yang namanya ya prosesi sesuai dengan firman Tuhan. Dia harus percaya, dibaptis, percaya, mengakui dosanya, dibaptis, mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru, kemudian dididik dengan kebenaran firman, dengan segala sesuatu yang Yesus sudah ajarkan. Itu baru murid. Sementara follower enggak. Kalau follower itu ngelihat contohnya hari ini ya, kalau follower itu kayak gini. Oh, gereja itu ada tamu loh, artis rohani ya. Oh, artis sekuler yang katanya kesaksiannya bagus. Oh, ada kesaksian pujian dari ini, penyanyi rohani ini. Oh, di situ ada stand up comedian Kristen. Wah, kalau dia menyampaikan firman dengan dibumbui hal-hal lucu, tentunya seru ya. Nah, itu contoh pengikut doang, saudaraku ya, follower. Dia cuma pengen cari yang seru-seru, yang menghibur hati, yang sifatnya entertainment. Itu dia. Sementara murid enggak, dia betul-betul dilahirkan melalui prosesi yang namanya baptisan lahir baru. Jadi saya mau berikan sedikit perbedaan di sini, saudaraku ya. Jadi murid yang sejati itu punya dasar yang teguh, ya, punya dasar yang teguh, karena dia memiliki kalau ada istilah, saya sedikit mengadopsi istilah ada gereja tertentu yang punya
youth namanya God's DNA. Wah, keren juga ya, God's DNA, punya DNA-nya Tuhan. Kalau dalam bahasa Alkitab, DNA-nya Tuhan itu adalah benih ilahi. Ya, benih ilahi itu baru akan hidup kalau orang itu lahir baru. Saya katakan, karena setiap kita itu benihnya mati. Kenapa? Alkitab berkata pada hari Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan itu, pada hari itu mereka mati. Apa yang mati? Benih mereka mati. Ya, jadi mereka hidup dalam dosa. Benih ilahi itu baru bisa dihidupkan kembali. Karena sekali lagi saudaraku, apa istilahnya ya? Kemarin ini ATM gua ya, ATM saya itu sempat, bukan ATM sih ya, satu rekening saya di bank itu sempat dibekukan ya. Itu bahasanya nggak dibekukan juga sih. Bahasa tumbuh-tumbuhan itu mengalami dorman ya, masa dorman atau tertidur seperti itu. Jadi kalau mau diaktifkan kembali saya harus datang ke CS, kemudian saya harus bayar satu nominal tertentu supaya dia bisa dihidupkan lagi. Jadi rekening saya dalam posisi dorman. Karena apa? Karena saya jarang pakai. Hampir tidak pernah saya pakai untuk transaksi, tarik uang dan sebagainya ya. Terus terang ya, karena saya punya usaha, saya harus punya beberapa rekening. Tapi ternyata rekening ini kurang terlalu dipakai. Akhirnya dia mengalami masa-masa tidur ya. Dormansi ya kalau tidak salah, atau dorman ya. Saudara correct me if I'm wrong saudara ya. Nah, benih itu juga yang menariknya, fun fact-nya saudaraku, benih atau biji itu ya, kalau saudara perlu tahu, itu dia kelihatannya kering, kelihatannya mati. Saudara pernah punya nyimpen biji tanaman nggak? Ya, ada biji atau benih itu kelihatannya kering, mati. Nah seperti inilah kehidupan rohani kita, kering dan mati. Tapi saudara perlu tahu nggak, sebenarnya dia nggak sepenuhnya mati. Dia itu dalam posisi dorman, tidur sebenarnya. Manusia rohani kita tuh mati karena dosa, karena ketidaktaatan. Maka dia menjadi benih yang kering, biji yang mati itu tadi. Nah, perlu saudara tahu fun fact-nya ya, sebuah biji itu dia bahkan bisa melalui ratusan bahkan ribuan tahun dalam keadaan yang seperti itu. Tapi ketika ia ditaruh dalam tanah, kemudian disiram dengan air, tiba-tiba muncul kehidupannya. Nah, menarik di sini kok harus disiram air ya? Ini gambaran dari baptisan sebenarnya. Biji yang kelihatannya kering dan mati itu ternyata dia dalam keadaan tertidur saja. Ketika dia sudah kena air, kemudian dia ditaruh ke dalam sebuah media tanam, tiba-tiba dia mengeluarkan akar dan kemudian dia mengeluarkan tunas. Hidup. Nah, kehidupan rohani juga seperti itu. Saudara kalau ingin mendasari kehidupan saudara dengan benar, dasarilah kehidupan saudara dengan dasar yang teguh. Seorang murid dia harus dibaptis. Dan baptisan yang sejati itu adalah baptisan dari orang yang bertobat, orang yang percaya dan memberi diri dibaptis. Harusnya itu terjadi ketika saudara di usia sudah matang, sudah bisa menyadari akan dosa dan pelanggaran saudara. Ya di usia remaja menuju dewasa itu tepat. Ketika itu saya dibaptis pada umur 17 tahun secara Alkitab terus terang. Dan saat itu saya merasakan perbedaan kehidupan saya. Saya bukannya pengikut, saya bukan orang Kristen semata, saya adalah murid ketika saya dibaptis sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudara akan membawa signature-nya Tuhan. Wah, saudara tentu ada copy signature yang punya ciri khas dari sebuah kafe. Saudara punya signature-nya Tuhan. Ya ini apa? Benih ilahi. Hidup, saudara hidup. Roh manusia saudara dinaungi oleh Roh Kudus. Saudara hidup, saudara dituntun disertai oleh Tuhan. Nah, beda dengan follower atau pengikut ini, mereka lemah biasanya. Follower ini cuma sekedar FOMO seperti saya. Temennya ngajak ke gereja sini, oh di situ ada pembicara bagus, ada pengkhotbah bagus, ada artisnya loh, yuk kita ke sana yuk. Wah, ikut-ikutan doang. Yang namanya juga follower. Saya terus terang ya, ada ngelihat orang-orang seperti itu. Mereka selalu men-sharing kegiatan-kegiatan rohaninya di gereja. Menunjukkan, kadangkala mengutip ayat firman Tuhan. Saudaraku, kemudian dia selalu
selalu pengen FOMO, tidak mau ketinggalan, ya fear of missing out, ya tidak mau ketinggalan sesuatu yang lagi ngetrend, bahkan dalam hal-hal rohani. Tetapi beberapa tahun kemudian ternyata saya ngelihat apa? Dia pindah agama karena menikah dengan pasangannya yang dia cinta. Lah saya bingung loh, ini kemarin-kemarin dia selalu posting di gereja, posting pelayanan, dia selalu mengutip ayat firman Tuhan lah, kemudian meninggalkan Yesus. Dan akhirnya dia menggunakan ya itu kebebasan saja, saudaraku. Saudara pindah agama itu kebebasan. Tapi saya bicara di dalam konteks saya dalam kekristenan. Saya lucu aja. Berarti ini orang bukan termasuk murid, ini orang adalah pengikut doang. Ya. Karena setelah dia kemudian pindah keyakinan, kok dia jadi serius dengan keyakinan yang baru. Dan ya itu bagus in a good way buat dia, bagus buat dia. Apakah saya benci? Enggak. Tapi di sini saya sedang menunjukkan kepada saudara bahwa inilah perbedaannya antara murid Kristus dengan sekadar pengikut. Kalau murid Kristus tuh punya dasar yang teguh, saudaraku. Ya Alkitab tuh dijelaskan dasar yang teguh itu apa. Orang yang membangun rumahnya di atas batu karang, di atas batu. Sementara mereka yang membangun di atas pasir ya sekejap aja kemudian runtuh roboh. Saya tidak heran kalau ada kekristenan orang yang runtuh roboh dan akhirnya hilang. Karena ya dia gak punya dasar yang teguh. Dia gak jadi murid, dia gak dididik kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang kedua, murid Kristus itu berisi. Ya, penuh Roh Kudus. Itu perbedaan antara lalang dan gandum. Kalau lalang dan gandum kan punya buah ya, punya hasilnya seperti itu ya, punya bulir-bulir gandum yang ia hasilkan. Ya, berisi. Sementara lalang kan ya lalang cuma rumput doang, saudaraku ya. Secara tampilan dia mirip sekali dengan gandum. Lalang dan gandum itu kenapa Alkitab tuh dilarang jangan dipotong dulu, kata Tuhan Yesus di dalam ayat pembacaan kita tadi. Kenapa? Karena lalang dan gandum itu sukar dibedakan ketika mereka awal tumbuh. Mirip kedua-duanya. Kedua-duanya baru akan kelihatan ketika sudah mulai dewasa. Karena gandum akan mengeluarkan bulir-bulirnya, sementara lalang akan tetap dengan sombongnya meninggi. Tapi dia tidak mengeluarkan apa-apa. Nah inilah, murid sejati akan mengeluarkan buah-buah dalam hidupnya. Itu bahasa Alkitab ya. Kalau kamu melekat dengan Kristus, melekat dengan pokok anggur, kamu akan menghasilkan buah. Murid sejati pasti akan menghasilkan buah. Sementara ini follower atau pengikut doang, dia gak akan berbuah apa-apa. Dia tidak akan berisi kehidupannya. Ya, saudaraku, tidak membuahkan apa-apa kehidupannya. Yang dulu tetap seperti dulu, cuma casingnya doang Kristen. Casing Kristen itu apa sih? Datang ke gereja itu casing, saudaraku. Maaf, saya bilang datang ke gereja itu casing. Dia seakan-akan menunjukkan bahwa ia adalah pengikut Kristus. Tapi kekristenan sejati itu adalah pembaharuan budi, perubahan karakter dari orang pemarah. Yang pemarahnya itu bisa gelap mata ya. Saudaraku, hati-hati dengan gelap mata, saudaraku. Beberapa waktu kemarin saya ada dapat berita tentang pembunuhan mengerikan, tentang seorang wanita hamil dibunuh ketika cekcok dengan pasangannya yang notabene bukan suaminya ya. Mungkin dia masih pacaran tapi hamil 4 bulan, kemudian si wanita ini cemburu dengan pelaku dan akhirnya mereka cekcok, dan karena si pelaku gelap mata akhirnya dia mencekik dan membunuh ya si wanita hamil ini. Ini mengerikan emang, saudaraku ya. Tapi inilah ngerinya gelap mata itu. Tapi sudah lihat nggak, ada orang yang seperti itu, yang sadis, yang keji, yang kejam. Tiba-tiba dijamah oleh Tuhan, percaya kepada Yesus, menjadi murid. Dia berubah menjadi pribadi yang lemah lembut. Ada nggak? Lah banyak, saudaraku, saya ngelihat orang seperti itu yang mengalami pembaruan yang sejati dalam hidupnya. Perubahan karakter.
Ini baru buah. Ini baru berisi. Ini baru yang namanya orang percaya. Jangan dari dulu penipu sampai sekarang penipu. Pembohong sampai sekarang pembohong. Suka korupsi sampai sekarang suka korupsi. Pejina sampai sekarang suka bejina. Biarlah yang manusia lama tuh dulu tetapi mengalami pembaruan ya. Saudara dulunya pejina. Saudara bertobat, saudara mengenal Yesus, saudara mulai jatuh bangun, tetapi saudara tetap mengikuti Yesus sampai akhirnya saudara meninggalkan kehidupan saudara yang hidup dalam perjinahan. Itu baru yang namanya pembaruan budi, perubahan karakter, buah rohani. Saudara ya, jadi makin kesini orang percaya itu harus makin berbuah yang seperti itu ya. Ada perubahan kehidupan itu termasuk buah namanya. Yang berikut, tanda berikut ialah murid sejati ia akan bertumbuh menuju kematangan ya, atau kedewasaan rohani. Sementara follower atau pengikut itu makin hari makin nyata. Dia hidupnya makin tergerus. Semakin hari semakin bukan mirip Kristus tetapi mirip dunia ini. Nah, saudaraku. Sebenarnya ini termasuk dari ilustrasi yang sebelumnya atau tanda yang sebelumnya ya. Kalau gandum kan di awal sama lalang tuh mirip. Tapi ketika mereka mulai tumbuh dewasa, mereka menunjukkan progres yang berbeda. Gandum menghasilkan buah, lalang tidak menghasilkan apa-apa. Dia justru akan sama seperti rumput yang pada umumnya. Yang tidak berguna dan cuma layak dipotong ya, dipanen seperti itu. Tapi bukan dipanen diambil hasilnya, tapi dipanen buat dibakar. Karena dia memakai lahan dan tidak ada hasilnya. Buat apa? Kalau bagi seorang penggiat ya di dunia perkebunan, tentu lalang atau rumput liar itu tidak ada gunanya. Mereka hanya memakan gizi dari tanah itu. Ya, kebanyakan orang yang punya kebun biasanya akan menyiangi kebunnya dan membersihkan dari rumput-rumput lalang liar. Biar apa? Biar pertumbuhan tanaman atau apapun juga yang sedang ia tanam di kebun itu bisa bertumbuh dengan maksimal. Lalang itu nggak ada gunanya. Kecuali saudara buat peternakan mungkin iya ada gunanya. Tetapi ya kalau saudara bicara dalam konsep saudara adalah seorang peladang, ya, saudara adalah yang punya kebun, maka lalang itu tidak akan ada gunanya. Karena konteks Yesus memberikan ilustrasi seperti itu. Lalang dan gandum akan sama-sama dituai, yang satu dibakar, yang satu dimasukkan dalam lumbung. Itu perbedaannya. Orang Kristen sejati atau murid sejati dia akan tumbuh. Semakin hari pertumbuhannya semakin dewasa. Progresnya ialah dari dulu ia bertobat. Kapan terakhir saudara bertobat? Maksudnya kapan saudara bertobat? Apakah saudara mengingat kapan waktu saudara bertobat? Dan sampai hari ini saudara lihat progres kehidupan di dalam mengikuti Tuhan itu apa? Apakah semakin hari saudara semakin redup? Apakah semakin hari saudara semakin semakin tua? Ada sebuah istilah ya, old like fine wine ya. Ada orang yang menua itu seperti anggur. Yang semakin tua itu semakin nikmat, semakin enak. Ya memang itu bicara soal artis yang dulunya ketika kecil culun, imut, lucu. Tapi kemudian ketika dewasa dia semakin cantik, makin tua, makin kelihatan cantik. Itu namanya old like fine wine, saudara ya. Ya, menua seperti anggur yang baik. Wow, saudaraku. Saudara juga harus seperti itu. Saudara harus semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mirip dengan Kristus. Ya harusnya goal kita seperti itu ya, jujur aja. Ini sebuah tanda lah. Kalau saudara semakin menua, semakin mirip dunia, suka berbuat dosa, suka hidup dalam kejahatan, suka hidup di dalam kebebasan saudara sudah mulai tidak peduli sama Tuhan, sudah tidak peduli dengan firman Tuhan. Nah ini tanda-tandanya bahwa saudara adalah follower. Saudara bukan murid sejati.
Dan yang terakhir, sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak nih saudara-saudaraku tanda-tandanya ya. Yang terakhir, bagi saya tanda dari seorang murid sejati itu adalah menjadi pelaku firman. Sementara seorang follower itu dia tidak mau, atau lebih tepatnya gimana ya? Kalau saudara orang percaya, saudara belajar firman, saudara rindu menghidupi firman itu dalam hidupmu. Itu namanya pelaku firman. Kalau firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara sebagai orang yang mengasihi Tuhan, saudara pasti akan mewujud nyatakan firman ini. Saudara berusaha untuk menghormati orang tua. Kalau firman Tuhan berkata, tunduk pada suamimu, saudara pasti akan berusaha untuk hidup melakukannya. Kalau firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu, saudara berusaha untuk melakukan itu. Hidup. Karena daging saudara pasti akan berontak. Karena daging ini, ego ini, pasti akan berontak. Saya bilang suami istri itu pasti bertengkar. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan firman ini, wah ini berat melakukannya. Suami, istri disuruh tunduk, waduh berat sekali. Istri kan nalurinya pengen ngelawan suami ya. Sementara suami itu kalau dibantah, itu nalurinya pengen menganiaya saudaraku. Maka saudara tidak usah heran kenapa banyak terjadi KDRT dalam rumah tangga. Karena naluri seorang laki-laki ketika ia dibantah, ketika ia dilawan, dia pasti akan melakukan satu tindak kekerasan. Mulai dari verbal muridnya sampai dengan fisik saudaraku ya. Tapi ketika ia diperhadapkan dengan firman, kasihilah istrimu, nah itu dia. Berat itu saudaraku. Nah tetapi orang percaya, murid, dia mau menghidupi firman itu. Ya, saudara suami istri yang bertengkar. Bertengkarnya sudah mulai keras-kerasan, adu-adu ego, adu gengsi. Kemudian akhirnya apa? Mulailah muncul wacana pisah ranjang, pisah rumah, dan berpisah secara hukum. Artinya secara agama dan hukum bercerai. Tapi kalau saudara menghormati firman Tuhan, saudara pelaku firman, Yesus berkata apa? Ya, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan demikian Tuhan menyatakan ia membenci perceraian. Nah, kalau saudara menghormati firman ini, maka saudara juga ya serumit apapun rumah tanggamu, tolonglah jangan ada solusi ke arah bercerai. Dinginkanlah dulu, cooling down dulu egomu, pikiranmu, otakmu itu, kemarahanmu itu. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Roh Kudus pasti akan memberikan hikmat dalam hatimu. Loh saudara jangan bilang saya nggak pernah saking marahnya terucap kata cerai. Saya pernah juga. Saya nggak mau sok suci lah saudaraku ya. Saking marah, saking dongkol, saking kesal saya. Istri saya juga sama. Tapi kemudian ketika kita cooling down, sebenarnya ketika kita masih muda dan masih membawa ego masing-masing ya, mulut itu keluar perkataan yang tidak pernah dipikir saudaraku ya. Akhirnya ya tanpa berpikir panjang suka mengatakan perkataan-perkataan yang pedas yang menyakiti pasangan. Nah tapi ketika saudara menyadari itu, disadarkan, diinsafkan Roh Kudus, saudara pasti akan mau berdamai dengan pasangan. Nah ini namanya melakukan firman Tuhan. Maka tidak akan ada orang yang akan menjadi duda atau menjadi janda ketika saudara taat pada firman Tuhan. Nah beda dengan halnya orang yang bagi saya follower atau pengikut itu, mereka gak pernah mikirin melakukan firman Tuhan. Yang mereka mikirin itu adalah FOMO. Ya, segala sesuatu kegiatan rohani itu hanya supaya diposting aja di sosial media. Itu aja tujuannya. Secara pribadi tidak pernah punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Tidak pernah bergaul dengan Tuhan, tidak pernah berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Kalaupun ia cuma lip service, tidak pernah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan bagi saya pencapaian daripada orang-orang yang FOMO, follower atau pengikut ini ialah pencapaian tertinggi mereka di dalam dunia kerohanian ialah dekat dengan pastornya, nongkrong bareng dengan pendetanya, nongkrong di kafe atau apa. Cuma itu. Mereka merasa bangga ketika dekat dengan pastor. Mereka akan berfoto, berselfie dengan pastor kesayangan mereka. Mereka bangga sekali menjadi jemaat ini. Apalagi kalau pastornya ganteng ya,
flamboyan, punya setelan yang mahal, tampilan yang muda, yang begitu menarik, karismatik. Wah, bisa berfoto dengan pendeta ini adalah sebuah pencapaian di dunia rohani bagi saya. Waduh, wah, orang kan komen, wah kamu bisa berfoto dengan dia ya, hebat ya. Wah, kamu bisa dekat dengan pastor ini, bisa nongkrong sama dia ya. Waduh, hebat sekali. Tapi kehidupan rohaninya tidak berbuah, tidak menjadi pelaku firman, tidak dekat dengan Tuhan. Semoga saudara tidak menjadi follower semata, saudaraku. Semoga saudara tidak menjadi pengikut kekristenan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah mengajar dan mendidik kami. Tuhan, kami mohon terangi hati dan pikiran kami, biar kami boleh yang paling utama mengenyampingkan ketersinggungan itu dan mulai merenungkan firman-Mu yang manis ini. Apakah itu betul? Apakah itu benar berasal daripada Tuhan untuk menegur dan mendidik saya? Tuhan, kami dengan kerendahan hati menerima kalau memang itu adalah didikan, ajaran, bahkan ajaran-Mu, supaya kami boleh berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan cara hidup kami yang lama. Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami rela dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, didewasakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya suatu saat kelak Kau akan menjemput setiap kami orang percaya. Ketika Kau memandang bahwa kami matang siap untuk dituai, dan pekerjaan kami sudah selesai di dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.